Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Aziza Solihin di acara PCA HY10 Ngaji ala Santri. Kali ini kita akan membahas tentang apa itu tayamum, hal apa saja yang menyebabkan kita untuk tayamum. Untuk lebih jelasnya, kita langsung saja ikutan ngaji bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi ajmain. Khususan ila Syekh Al-Imam Al-Alama Ahmad bin Husain Ahmad Asy-Syahid Abi Suja wa Syekh Afifuddin bin Muhajir wa usulihima wa qurihima man tasbi'ilihima lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman 15. Oh, balik. Halaman 15. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fit tayammumi. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ai hadza faslun. Fit tayammumi ing dalem mertelaaken tayamum, menjelaskan tayamum. Iklam mengerti ya siro, ketahuilah maksudnya. Anak tayamum masak temane tayamum iku katoharotin koyotini toharoh badaliatin kang bungsu pengganti. Jadi tayamum itu dianggap seperti toharoh tapi pengganti. Jadi bukan toharoh utama. Jadi kalau pemain bola itu bukan pemain inti ya, cadangan, pemain cadangan. Nah, kalau inti nggak bisa main, cadangan yang main. Seperti itu. Hanya dalam keadaan tertentu ya. Nah, keadaan tertentu. Anatayama iku salah satu aksamin. Jadi, nah karena itu ganti, maka tayamum itu nanti digolongkan menjadi 3 macam. Badlun anil wudhi. Badlun rupane salah satu aksamin. Badlun rupane dadi genti. Dadi genti anil wudhu saking wudhu. Wa badlun lan dadi genti anil husli saking atus. Wa badlun lan dadi genti an udwin saking anggota tertentu min huma saking wudu lan huslu. Jadi kadang-kadang tayamum itu menggantikan wudu karena nggak bisa wudu tayamum. Atau menggantikan mandi karena nggak bisa mandi dia tayamum. Atau dia hanya mengganti anggota tertentu, misalnya tangannya luka. Kata dokter nggak boleh kena air, nah maka tangan itu nggak usah kena air tapi nanti diganti tayamum dan seterusnya. Nah jelas itu ya. Nah ini pengganti itu bisa pas wudhu, bisa pas mandi. Oh. Nah nanti lebih jelasnya nanti ada babnya sendiri, namanya babnya Shahibul Jabair, orang-orang yang punya perban. Nah nanti dibahas tersendiri. Nanti kita makanya itu harus diikutin terus, kalau enggak nanti ada yang lulus. Salah satu eksamen. Minhuma walaya juzulan tidak diperbolehkan opo al intikolu pindah ilaihi maring tayamum illa biwujudi syaraitihi angin kelawan wujudi piro-piro sebab, wujudi piro-piro syarat. Maksudnya syarat boleh tayamum ini. Wa asbabihi lan piro-piro sebab tayamum al atikang bakal teko opo bayan huma keterangane syara'id wa asbabi. Nah itu tuh, jadi yang akan datang ya itu harus ngikutin selanjutnya. Nah kitab-kitab kuno rata-rata begitu, atau 5 dzikiro atau yang mata kodama. Nah, sudah lalu atau yang akan datang. Kalau ngikuti hari ini ya nggak lewat, ada yang lulus. Bayanuha wa syaraitu tayammum wa pro syarat tayamum iku khamsatu asya'a ora 5 hal. Jadi syarat untuk bisa tayamum itu ada 5 hal. Al awalu utai kang awal iku wujudul udri, wujudi alasan itu udzur itu ya alasan itu sebab tertentu yang membolehkan tayamum.
wa huwa utai udzur iku al ajzu apes, apes itu tidak mampu, wa huwa utai udzur wujudul udri itu iku al ajzu tidak mampu an istiqmalil ma'i saking nganggo banyu, oleh ora mampu lifaktihi krono ora anane banyu, ora anane mak bisa babi safarin kelawan sebab bepergian, masalan kelawan umpamane, maksudnya yang pertama itu tidak mampu memakai air. Nah, tidak mampunya itu karena memang airnya nggak ada, karena bepergian kemana sehingga nggak ada air. Nah, di tempat orang tentu kan kita nggak tahu ini ada air di mana, kan nggak tahu. Jadi bepergian yang pertama membolehkan tayamum adalah dengan sebab bepergian karena tidak ada air karena bepergian. Jadi karena bepergian terus nggak tahu ada air di mana, nggak tahu. Nah, kecuali bepergian tapi ada air lah, nggak bisa. Tapi zaman sekarang mah gampang. Nah, ya justru itu. Ini kalau sekarang hampir nggak ada, apalagi kalau di Indonesia hampir nggak ada, sampai nggak ketemu air kecuali musim kemarau. Di itu yang saya bilang di Kampung Bo, di yang ke atas itu memang lagi sapi. Sekarang air udah masuk. Jadi dari sumber mana sebelah Jadi mana udah pada perjalanannya masuk. juga sekarang di tol-tol ada rest area gampang. Iya itu. Jadi tapi walaupun begitu ilmu tetaplah Tetap ilmu. Nah, itu harus dipelajari. Kalau nanti ketemu kasus seperti ini, Udah tahu caranya, udah tahu sebabnya. atau tidak mampunya itu bukan karena tidak air, au li khaufin atau karena li khaufin mahdzurin, au li khaufin atau karena takut, khawatir, mahdzurin kang membahayakan min istimali min istimali saking nganggo mak bisa babi marodin kelawan sebab loro, atau tidak mampunya itu karena ada air tapi tidak mampu memakai air karena dilarang oleh dokter. Misalnya tadi, awas ini luka ini kalau sampai kena air nanti busuk lukanya, atau misalnya nanti sembuhnya lama kalau kena air, atau misalnya kalau di muka nanti jadi flek hitam, misalnya cantiknya berkurang. Nah itu boleh, itu sampai begitu itu. Jadi apa, Peduli kecantikan. peduli kecantikan, peduli keindahan. Oh cantik-cantik terus kemudian ada belentong di mukanya, kan nggak lucu juga. Nah, itu dilindungi oleh undang-undang perfikian. Nah itu jadi sampai kalau itu kata dokter nggak boleh kena air, nanti katanya nanti bisa menyebabkan flek misalnya, sampai segitunya boleh tayamum. Bisa safarin amarodin ya. Jadi tidak ada airnya itu karena sebab perpergian, jadi tidak mampu memakai airnya itu bisa karena memang tidak ada air karena bepergian atau sejenisnya, atau tidak mampu memakai air, ada air tapi karena tidak boleh, kata dokter. Nah itu harus dokter yang ngomong, kesehatan ya. Iya, jangan karena dingin terus waduh nanti. Nah itu enggak, harus dokter. Harus dokter yang tahu persis soal begini kan dokter. Wasani utai kang kaping pindho iku dukhulil waktu sholati, menjingi waktu sholat, masuknya waktu sholat. Jadi tayamum harus sudah azan. Misalnya mau sholat duhur, tayamum untuk sholat duhur, belum azan kalau udah tayamum, nggak boleh, nunggu azan dulu baru tayamum. Nah kalau begitu falaya tayamamu mongkora kena tayamum sapa wong limu akotin krono sholat kang anduweni waktu qabla dukhulihi ing dalam sak durunge manjinge waktune muakkot. Jadi kalau duhur jam 12, nah baru adzan jam 11 udah tayamum, nggak boleh karena waktunya belum masuk. Asal isu tahe kang kaping telu iku tolabul mai berusaha mencari air, oleh mencari air ba'da dukhulil waktu yang dalam sause manjing waktu. Jadi pas adzan harus berusaha nyari air dulu, jangan langsung tayamum. Nah harus berusaha mencari air itu kalau
tidak ada hal ini illa idza kana, kecuali ing dalam ari kalane ono apa idza kana apa sapa wong iku. Jadi illa idza kana ing dalam kecuali ing dalam ari kalane ono sapa wong itu maksudnya ya yang bersangkutan yang orang tayamum iku kota kono teman-teman wis yakin sapa wong yakin faktahu ing ora anane kecuali di padang pasir. Nah, udah pasti nggak ada lah ini. Nah, tayamum udah nggak usah capek-capek nyari air kalau memang yakin di situ memang nggak ada air. Atau di tengah hutan ya. Kalau di tengah hutan malah kemungkinan ada air, kan ada pohon berarti ada air. Kan nggak tahu. Nah justru nggak tahu itu Harus nyari. Tapi kalau yakin misalnya di padang pasir ini nggak ada pohon, nggak ada apa, itu kemungkinannya kecil ada air. Tapi kalau banyak pohon, ada tumbuhan, berarti ada air itu. Di sebelah mana ada air. Jadi kalau di tengah hutan justru harus nyari air, nyari dulu. Nah, denger adzan, tapi udah jarang begini. Ya tapi ya harus kita pelajari. Siapa tahu nanti pas waktu apa kita ngalami. Jadi tidak usah mencari kalau memang yakin di situ memang nggak ada air, nyapein aja gitu misalnya. Warabiu tai kang kaping 4 iku ta'adzurus timali angele oleh nganggo mak syar'an ing dalam coro syariat, atau susah. Jadi ada air bisa memakai tapi pak makainya susah. Susahnya dari apa? Menurut syariat susah ini. Apa misalnya? Kal khaufi dini kuatir wedi min istimali saking nganggo banyu ala talafi nafsi ning ngatasi rusake awak itu maksudnya gini, ada air kita bisa pakai air, tapi kalau kita kena air nanti bisa. Nah tadi misalnya punya penyakit apa yang biasanya nggak boleh kena air, apa misalnya? Cacar air misalnya. Wah ini kalau kena air nanti bisa busuk kulitnya. Nah, terus misalnya apa sembuhnya jadi terlalu lama nanti kalau kena air, atau nanti itu tadi nanti kalau kena air ini sembuh tapi kulitnya nanti jadi belentong jadi hitam. Nah itu tergolong ta'adzurus tikmalin. Jadi susah secara syariat, susah. Syariat susah. Jadi karena tadi takut atau bahkan misalnya orang demam tinggi terus keguguran mati ya. Misalnya. Tapi laki-laki itu harus kata dokter itu nggak boleh mengini sendiri. Kecuali keadaan tertentu susah, demamnya apa begitu kena air langsung berhenti. Nah itu bisa juga, kan ada itu. Jadi orang demam apa iya, jadi demam tapi kena air, bisa kayak orang sakaratul maut misalnya. Nah tapi yang pasti dokter lah yang menentukan, dokter. Jadi kalau misalnya sampai merusak kulit, misalnya itu kan dokter yang tahu. Auhisan atau kenyataannya apa itu kaiyahula kaya dini untuk menghalangi bainahu ing dalam antarane wong wa bainahu lan antarain mak opo adun musuh, atau misalnya ada air di sebelah sono tapi di situ ada musuh, atau misalnya kalaupun nggak ada musuh, misalnya air itu ada di lembah itu banyak ular misalnya, atau banyak buaya, atau banyak, kalau kita masuk ke situ terekam buaya misalnya. Nah itu kan ada air, kita bisa pakai tapi susah, kenyataan susah, kita mau menjangkau susah. Jadi menjangkau airnya itu susah. Tayamum aja udah daripada ditelan buaya. Nah itu, atau ada musuh, kalau kita ngambil air itu tembakin musuh, dor mati ya, sama juga. Dah tayamum aja kayak kalau benahu atun wahada utawi iki bab itu ta'adzurus timalihi dan seterusnya itu fil haqiqat yang dalam kenyataannya ikut takrirun bulan baleni li awalin maring awal li qastit taubihi krono nejo mertelakan, maksudnya menjelaskan. Ini udah dibahas ini sebenarnya, yang ini udah dibahas.
ilmu tadi kedua wong kang awit belajar. Ya udahlah, nggak apa-apa diulang-ulang. Ini demi menjelaskan untuk orang-orang yang awam, yang baru belajar itu kan kadang-kadang sekali dengar itu nggak langsung ingat, jadi maka diulangi lagi. Wal khomisu tahe kang kaping 5 iku aturabu debu atau hiru kang suci, atau huru tegese suci dan mensucikan. Ala dirupane turab lahu kang iku tetep kudu turab bubarun utawi berdebu, maksudnya ya berdebu. Misalnya berdebu itu gampangnya kalau misalnya kita tiup itu mawur, nah itu nggak boleh ya. Debu sih debu tapi nggak mawur, misalnya kena embun atau kena air, nah ini nggak bisa buat tayamu, nggak bisa ya. Harus apa bahasa mawur itu, bahasa Indonesia Apa ya? yes, hubarun lah gitu. Nggak susah dicari bahasa. Jadi bahasa itu kita paham, Taburan. Berhamburan. berhamburan ya itu tadi mawur lah, mawur gampang tahu lah. Ini kalau ada Mi Aib tahu nih kayaknya ya. Mi, ntar apa mawur apa Mi ya, kasih tahu kita ya Mi. Nah, hubarun fa'in khala atau mengkola menyampuri ing turab opo jasun. Jasun itu apa ya, apa kapur apa ya, apa jasun ya. Ini lagi-lagi susah lagi dicari bahasa Indonesia-nya. Romblon atau krikil fa juzu mengkora konang apa tayamu bi kelawan turab. Kalau udah kecampur kapur, kecampur kerikil, kecampur pasir, nah nggak boleh. Illa idza kana angin kejaba ono yen to ono apa aramlu kerikil iku khairu naimin ora kang lembut, layar sikuang ora nempel apa romlu bil udi kelawan anggota, kecuali kerikilnya itu misalnya kita ngambil debu, ini ada kerikil tapi misalnya kita ini kerikilnya itu enggak apa pasir atau kerikilnya itu enggak nempel, nah enggak apa-apa itu. Tapi kalau sama-sama lembut campur kerikil, enggak boleh nanti, karena kemungkinan nanti yang nempel itu debu atau kerikil itu. Kayak pasir kasar itu. Nah, kayak ya mungkin kayak pasir kasar lah, kayak pasir pasir gitu. laut. Bukan pasir yang buat bangun rumah itu loh, yang hitam. Nah, ya mungkin sejenis itulah. Jadi tapi kalau kita ini nggak nempel, nggak masalah. Nah, mau yang pasti ya, lagian kan lebih enak kalau. Jadi kan gini Bun, semua hal yang nempel di bumi itu asal nggak keguyur hujan itu dipastikan ada debu. Misalnya di sini nih, tembok, kaca, di apa itu. Jadi nggak usah sampai misalnya tanahnya tangannya demplok terus pasti ini nggak usah. Kalau ada yang berpikir itu sampai telemongan gitu lah, wah lah ya itu. Bukan, nggak usah sampai telemongan ya, yang penting itu ada debu. Udah, jadi kalau orang Indonesia gampang lah, asal nggak musim hujan di mana ada debu. Ya, kalau musim hujan berarti harus di dalam rumah atau di apalah. Yang penting nempel bumi itu pasti ada debu. Nah, buktinya apa? Coba aja kaca itu, misalnya kita nggak lap 2 hari 3 hari, begitu kita dulit nih, langsung bisa melukis kita. Nah, debu itu. Nah, itu yang bisa buat tayamum. Nah, gampang lah ini ya. Kalau sampai ini kerikil ini, orang itu kurang kerjaan banget itu. Ya, ngengel-ngengelnya awak. Nah, apa Bu? Itu apa bahasanya? Menyusahkan diri sendiri ya. Kubaron fa innahu mongko sak temene idza kana romlu ghairona imilayal siku biludwi iku yasihu opo antayamum biturabi al mukhallad biturati kana lebu al mukhtalati muhtalaton apa al muhtalatu kang bercampur bihi kelawan romlu tadi bal yasihu balik sah apa antayamum aidon kelawan malih bi romlin kelawan nganggo pasir fi kang iku tetep ing dalam pasir romlu apa kubarun bahan. Kalau pasir itu mengandung debu ya boleh juga, ini kan orang susah ini. Jadi pasir debu nggak boleh pasir tapi pasti ada debunya. Nah iya, tapi debu tidak boleh kecampur pasir, tapi boleh bertayamum dengan pasir yang berdebu. Yang ada debunya. Yang paling enggak
Ya itu bisa kita lihat, bisa kita lihat. Yang pasti kalau semua hal yang nempel di bumi nih, kalau nggak lagi musim hujan, nggak keguyur hujan, itu pasti ada debu. Tapi itu tadi, jangan ono misalnya apa kotoran sapi, kotoran itu debu lah, itu jangan. Itu kemungkinan debunya campur-campur teletong itu. Nah ya itu harus tadi yang apa itu karena turobu itu tohir, tohur, suci dan mensucikan. Wafor itu Allah alam bisawab. Mungkin ada yang mau ditanyain? Ini ya, kebanyakan Ada, orang Dede, mungkin Dede. Mungkin kita sebentar. sambung lagi mungkin. Nah, atau mungkin ada beberapa yang mau ditanyain, Bun. Ada yang ditanyain sebenarnya. Oke, apa yang mau ditanyain nanti, Bun? Ini ya, kan ada beberapa orang kadang-kadang tahu itu, tahu tentang tayamum, terus hal-hal yang menyebabkan tayamum juga dia tahu, tapi masalahnya dia sendiri nggak yakin kalau wudhu itu pakai tayamum. Misalnya kan Kayak mak waktu kayak itu. Ya. sakit, kata dokter nggak boleh kena air dulu, tapi Dia tetap maksain kena air. maksain kena air karena nggak yakin sama tayamum. Nah, itu karena kurang informasi aja itu, Bun. Misalnya kayak mak yang waktu itu ayah masih itu. Sholat kok digabung. Terus yang pas jadi dua. Beneran apa enggak itu? Kan nggak ngapa-ngapain, iya. padahal nggak ngapa-ngapain. Nah, itu karena ini aja harus kasih tahu bahwa ya memang boleh gitu. Kalau dia belajar sendiri mungkin ya nggak punya perasaan kayak gitu. Mungkin itu karena dengernya sepotong-sepotong, jiping-jiping itu, yang ngaji kuping doang, nggak dapat keterangan yang detail. Biasanya orang kayak gitu. Jadi walaupun dia berhak tayamum, tapi karena masa iya wudhu cuma diganti begitu. Nah, terus ada lagi ini, Bunda pernah dengar pertanyaan ini, karena mungkin dia menganggap apa itu kan debu, tayamum itu kan dengan debu, jadi sesuatu yang halus jadi disamakan dengan debu. Dia sampai nanya gini, boleh nggak sih kalau misalnya lagi dalam perjalanan, karena kita kan nggak yakin tuh kalau di kursi ada debu katanya, boleh nggak debunya diganti sama bedak sabun? Iya nggak boleh. Iya nggak. Bedak itu bahannya udah apa itu? Kecuali bahan debaknya debu ya. Dia berpikir bedak itu ditumpahin itu kan teksturnya mungkin ininya kan kayak debu, jadi berpikirnya boleh gitu. Boleh kecampur kapur, kecampur kreweng, kecampur misalnya kayak gerusan areng, itu kan lembut juga itu. Jadi tukang areng itu di samping itu kan banyak udah debu-debu nempel, debu-debu areng nempel itu. Nah, bukan debu ya debu. Debu ya debu, areng ya areng, beda. Kalau bedak itu nggak tahu kita bahannya. Bedak kita apa bahannya? Nggak tahu. Ya, atau misalnya tepung tapioka yang mungkin yang begini nih berpikirnya bahwa tayamum itu seperti zaman sahabat dulu pertama kan dipikir tayamum itu sahabat kan gelimbungan gitu sampai belepotan. Bukan begitu. Jadi yang diusap banyak anggota tayamum aja, yaitu muka sama tangan. Kaki apa yang usah. Nah, terus ini banyak orang masih bingung tata cara tayamumnya ya, terutama kayak bagian ya, memang tayamum kan hanya muka sama tangan. Bagian ngoles tangannya itu seperti apa? Nah, itu nanti harus sabar. Di bawahnya ada faraidul tayamum. Faraiduhu arba'atu asya'an. Detailnya nanti kita harus ngikutin ini. Jadi harus ikuti bab berikutnya. Sabar ya. Kalau ngaji itu harus sabar. Iya, karena memang yang banyak ditanyain itu caranya. Ya, nanti kita ada kalau misalnya sampai caranya salah, itu kan tayamumnya katanya mustakmal, debunya mustakmal. Nah ya, bisa jadi debunya mustakmal makanya keduanya. Nah, nanti kita akan jelaskan di sesuai tempatnya aja. Nih, jadi setelah ini episode berikutnya nanti fardunya atau rukunnya tayamum. Nah, berikut tata caranya. Tata caranya nanti dijelasin di bawahnya. Untuk meyakinkan ini ya, bahwa debu itu suci. Kalau misalnya kayak di tembok mungkin kan jarang kena najis istilahnya. Kalau misalnya kayak di hamparan halaman itu kan kita yakin kalau debu itu nggak najis. Itu bagaimana kan kadang-kadang kita nggak tahu misalnya kalau yang di jalan itu
kita nggak yakin itu suci. Kenapa? Kan diinjek banyak orang, ada sendal, ada sepatu, ada belek, ada itu macam. Tapi kalau yang di pohon yang apa itu udah pasti sucinya. Jadi lebih aman di tempat yang jadi yang jangan terlalu bawah lah, ya, di tembok, di kaca, di itu, nah itu lebih aman. Tuh, ya jangan juga itu tadi yang ayah bilang, kalau di situ telecong banyak ini, misalnya kan ada pembuangan kayak di Mbok itu kan kotoran sapi, kotoran kampung jadi satu. Udah tahu begitu dia ngambil debunya di sampingnya, ya jangan. Itu Bunda pernah ini juga. mengkhawatirkan. Jadi ada teman gitu ya, mungkin dia pengen terlihat bisa mempraktekkan tayamum. Nah sampai ngumpulin ngumpulin pasir itu di wadah kayak bak gitu, terus dia tayamum di situ, padahal nggak usah seperti itu kan. Nggak usah seperti Maksudnya itu. di dinding, di jendela atau di Ya, pokoknya kalau nggak musim hujan bisa di mana aja. Nah, tapi kalau musim hujan karena itu keguyur air apa segala macem, ya lebih aman di dalam rumah. Udah pasti ada debu. Jadi intinya segala sesuatu itu harus diketahui ilmu. Nah, harus detail. Jadi ngaji itu harus detail. Jangan ngandelin jiping, karena jiping itu ya bisa jadi pendengaran kita yang mungkin agak sedikit error, atau ingatan kita yang ini. Tapi kalau kita baca dari awal sampai akhir, itu kemungkinan kalau misalnya lupa kita bisa buka kembali. Jadi oh ada di itu, di halaman itu ada. Tuh, nah mungkin itu aja ya. Nah, wa faraidu tayammum wa faraiduhu ay tayammumi wallahu ala bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ditutup. Mungkin itu aja pengajian kita kali ini. Nanti untuk bab yang lebih detail lagi kita tonton di episode berikutnya. Kalau misalnya ada teman-teman yang mau nanya, bisa tanya di kolom komentar, nanti bisa kita jawab di kolom komentar juga. Iya, betul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.